Ya, di segmen ini pemirsa, apa saja running story yang akan terus di follow up oleh harian Kompas dan juga harian Republika. Kita langsung tanyakan ke Mas Budiman dan juga Mas Bilal. Mas Budiman, ini untuk edisi hari ini dan mungkin beberapa hari ke depan, apa yang akan menarik buat Kompas? Kalau buat Kompas yang menarik adalah kekosongan kursi Kapolri ya. Oh, Ya, 78 hari Kapolri definitif itu kosong. Ya, ini pertama terjadi dalam sejarah kepolisian. Ya, ini pergulatan ini menjadi pergulatan yang menarik, tapi poinnya bukan pada siapa yang menjadi Kapolri, tetapi bagaimana kemudian lembaga kepolisian ini segera dipimpin oleh Kapolri yang definitif, yang jelas, karena ini akan juga bertanggung jawab terhadap konsolidasi internal di kepolisian itu sendiri. Ya. Tugasnya banyak, pekerjaan rumahnya banyak, termasuk nanganin soal ISIS tadi, menangani soal kriminalitas yang meningkat, tapi dugaan kriminalisasi, tapi Kapolrinya itu sebenarnya kosong. Ini kan aneh. walaupun ada pelaksana tugas Kapolri, Ya, gitu. apapun pelaksana tugas Kapolri, tapi ada hierarki kepangkatan yang semuanya bintang 3, gitu kan. Ini Indonesia kan selalu aneh. Sekarang ada Kapolri yang kosong, pada era Gus Dur ada double Kapolri, ya kan. Khairudin Ismail dan Bimantoro kan Kapolri yang ganda. Kalau sekarang Kapolrinya nggak ada. Nah, inilah harapannya agar ini tidak perlu tersandera oleh politik dan hukum, segera ada pertemuan konsultatif antara Presiden dan DPR untuk segera bisa menyelesaikan urusan Kapolri ini. Ya. Itu salah satu isu, dan tentunya masih banyak isu-isu yang lain di luar isu-isu yang menciptakan kegaduhan-kegaduhan politik. Kita akan coba lihat bagaimana isu-isu yang menyangkut kemaslahatan orang banyak, kepentingan publik yang lebih banyak pula. Gitu. Termasuk Golkar mungkin? Itu kan isu-isu yang menciptakan kegaduhan-kegaduhan politik yang sebenarnya tidak berdampak pada masyarakat kecil ya. Bagaimana masyarakat kecil sekarang menerima beras miskin yang kondisinya buruk, ya kan? Bagaimana kemudian evaluasi terhadap kartu-kartu sehat, kartu apapun yang selama ini juga tidak lagi terdengar lagi suaranya. Sehingga kita mencoba dorong agar ada agenda-agenda bangsa penting yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Bukan hanya soal Golkar, bukan hanya soal ribut soal P3, bukan hanya soal itu, tapi ini selesai nih, ada agenda bangsa loh yang harus kamu selesaikan. Kan janjinya adalah mendelivery janji-janji kampanye dari Presiden Jokowi terhadap masyarakat. Nah, kita lagi mengidentifikasi satu persatu kan kita jangan panggil. sampai media ini menjadi corongnya ya kepentingan-kepentingan tadi, artinya Golkar yang sedang kisruh, P3 yang sedang kisruh, karena itu tidak terlalu berdampak pada kehidupan masyarakat. Itu mungkin poinnya maksudnya. Berdampak ya bagaimana persepsi masyarakat terhadap Golkar. Kalau Golkar ribut terus lah, kalau ngurus Golkar aja kemudian tidak bisa diselesaikan, bagaimana apalagi ngurus bangsa yang lebih besar. Nah, karena menjadi begitu. Oke, Mas Bilal, bagaimana dengan Republika? Kalau dari Republika sendiri sebenarnya ada beberapa poin yang untuk kedepannya mungkin bisa sangat menarik gitu untuk minggu-minggu ke depan. Salah satunya hak angket SK Menkumham yang soal perpecahan di tubuh internal Golkar. Dan yang lainnya itu ada Jilbab Polwan yang di pemerintahannya Jokowi yang akhirnya mengesahkan. Padahal sebelumnya SBY pun lama diulur-ulurnya. Dan kemudian ada konflik Yaman yang baru-baru ini besar sampai ada udara Arab Saudi ya. Ya, kemungkinan akan terjadi perang Teluk Jilid selanjutnya pun bisa terjadi di konflik Yaman. Dan yang satu lagi terakhir kriminalisasi KPK, salah satunya mengenai PLT Kapolri itu, karena memang ini Republika sangat konsen di soal kriminalisasi ini, karena kita di pimpinan KPK kemudian dikriminalisasi, kemudian aktivisnya salah satunya Denny Indrayana yang juga menjadi tersangka juga dan semalam diperiksa sebagai tersangka. Itu sebenarnya bisa menjadi satu peringatan untuk Jokowi untuk lebih tegas lagi dalam menangani kasus ini, karena KPK badan yang menangani kasus-kasus korupsi yang selama ini kasus korupsi besar pun ditangani KPK, kemudian sekarang seolah dan munculnya KPK itu karena memang kepercayaan kepada kepolisian dan kejaksaan pada saat itu juga sangat kecil lah kepercayaan, makanya KPK tumbuh. Nah, baik. Mas Budiman, terima kasih banyak sudah bersama kami. Mas Bilal, terima kasih banyak sudah bersama kami.